Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 11 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya saudara bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2, terus hingga selesai sampai 11 dari 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus 10, 1 sampai 11. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari kata. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menundukkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah dia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan jikalau aku akan berlebih-lebihan berpegang atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kami, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat pengaruh. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudaraku yang kekasih, kalau kita memikirkan bagian ini menjadi menarik di dalam pergumulan kebenaran yang kita pahami. Bagaimana rupa-rupanya Paulus menjadi tidak mudah di dalam melayani. Di posisi sebagai rasul, dia mengalami teror yang cukup luar biasa. Tidak semua orang suka untuk dilayani, tidak semua orang suka diarahkan kepada kebenaran. Karena itu, tidak sedikit pula orang-orang di Korintus yang mencerca, bahkan kemudian memfitnah Paulus dengan cara yang cukup sistematik. Banyak yang tidak puas terhadap Paulus, banyak isu-isu terhadap Paulus, sehingga bagian-bagian seperti ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk dipikirkan dengan sungguh-sungguh, saudara yang kekasih. Ya. Nah, ini yang mesti kita lihat, ini yang mesti kita perhatikan. Bagaimana persoalan-persoalan di dalam perjuangan kehidupan, pelayanan tidaklah menjadi barang sederhana yang bisa dengan mudah untuk kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa dalam hidup pelayanan selalu ada tantangan dan tidak sederhana. Sehingga bagaimana orang Korintus mulai menteror Paulus? Mengapa? Muncul pertanyaan, bukan? Karena di 1 Korintus ketika dia menuliskan suratnya, betapa kerasnya kalimat-kalimat daripada Paulus, termasuk mengkritik orang yang melayani hanya untuk isi perutnya. Mengkritik orang-orang yang kemudian ribut satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mengkritik orang yang hidupnya tidak tertib. Paulus sangat berterus terang dan membicarakan itu, sehingga banyak yang tidak suka. Saudara-saudara, untuk suka banyak orang kepada kita sangat sederhana. Berbicaralah basa-basi, sedangkan orang lain dan katakan apa yang mereka ingin dengarkan. Mungkin saudara akan dapat sambutan yang cukup memadai. Bicarakanlah kebenaran, maka saudara akan mengalami kegoncangan. Silakan memilih di mana engkau akan berdiri. Paulus jujur harus mengatakan apa yang perlu dikatakan, lepas dari pendengarnya suka atau tidak suka mendengarkannya. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita lihat. Bagaimana sikap Paulus menjadi sangat luar biasa. Dan dikatakan, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus, lemah lembut dan ramah.
Apa yang dimaksud Paulus dengan yang di bawah? Nanti kita akan mesti melihat dulu perbedaannya. Paulus dalam suratnya sangat luar biasa. Lebih dari separuh perjanjian baru, Paulus yang menulisnya. Paulus seorang penulis yang tajam, pemikir yang sangat luar biasa. Dia tidak saja fasih dalam berteologi, tapi dalam berfilsafat. Yang menguasai dan menelanjangi, berbenturan dengan filsafat yang menjadi pusat pemikiran pada waktu itu. Seperti dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Paulus elegan, saudara yang kekasih. Tetapi Paulus bukanlah seorang yang fasih lidah seperti Apolos. Apolos adalah seorang yang fasih lidah. Apolos berbicara di mana-mana dan menarik minat banyak orang karena dia lancar berbicara. Tetapi ternyata Apolos punya banyak kesalahan dalam khotbahnya. Sampai kemudian Priscilla dan Aquila yang notabene murid daripada Paulus meluruskan pengajaran Apolos. Hebatnya, Apolos pengkhotbah terkenal yang rendah hati dan mau belajar. Bahkan dari Priscilla Aquila yang notabene hanya murid Yesus. Dalam ketenaran, Apolos sejajar dengan Paulus. Ini ketenaran yang popularitasnya ya. Karena Apolos berkhotbah sangat enak sekali. Tetapi dalam pemahaman, ternyata dia jauh setengah mati di bawah. Dia salah mengerti tentang jalan Kristus. Sehingga kemudian Priscilla Aquila membimbing Apolos cukup lama. Lalu Apolos melanjutkan pelayanan. Pengkhotbah top tidak sama dengan berpengetahuan top. Pengkhotbah yang baik dalam berbicaranya tidak sama dengan berpengetahuan baik dalam logika pemikiran. Nah, oleh karena itu Paulus berbeda dengan Apolos. Paulus adalah seorang yang digambarkan sebagai gagap berbicara. Paulus bukan seorang yang fasih lidah. Sehingga ketika bertemu muka dengan muka, tulisannya yang begitu luar biasa. Mungkin dalam tutur kata kita sulit untuk menangkap kedalaman itu. Karena gagap tadi berbicara, sehingga tidak mudah dia berdiskusi. Ya, saya mengetahui ada beberapa orang yang cukup jago menulis dan pikirannya sangat dalam. Tetapi kalau tampil di TV lalu berdiskusi, ya kadang-kadang dia tidak bisa menguasai diskusi, kadang-kadang dia ketarik begitu ya. Aduh, jadi saya tahu pemikirannya mesti begini. Tapi dalam diskusi itu dia nggak bisa ucapin tuh. Ada poin-poin penting. Mestinya dia ngomong ini, mestinya dia ngomong ini, dia nggak ngomong. Sehingga kelihatannya dia kalah dalam berbicara. Sehingga yang satu lagi bicara terus, sepertinya dia benar. Namanya Sultan Batu Gana. Kalau dia ngomong terus kan sampai kita bingung. Mana fakta yang sebetulnya didiskusikan? Saya pun tak ngerti lagi. Apapun diskusinya, jadi guyonan semua. Ya, saudara-saudara, kalau kita misalnya ngelihat di televisi begitu, terlalu banyak orang yang bicara dan bicara dan bicara dan bicara. Tapi kalau kita mau merumuskan dan mengulang lagi diskusi-diskusi itu, kita rekam, kita ulang lagi, kita ulang 2, 3, 4 kali, you akan kaget setengah mati. Gak ada apapun yang dibicarakan, bukan saja netral alias zero, tapi minus. Itu mengerikan sekali. Sehingga membuang energi terlalu banyak, tetapi tidak memberi input apa-apa. Nah, jadi di dalam pemikiran seperti ini, Paulus memang tidak fasih berbicara, tetapi Paulus jernih dalam berpikir. Tulisan Paulus menunjukkan kelasnya. Tapi dalam diskusi-diskusi tertentu, memang seringkali dia tidak menuntaskannya dengan baik. Tapi ketajaman seluruh pemikiran terasa sekali dalam setiap suratannya. Itu sebab sampai Petrus yang lebih fasih lidah ketimbang Paulus mengatakan, banyak orang menyalahartikan apa yang diucapkan oleh Paulus. Hati-hati untuk mengerti apa ucapan Paulus. Belajar baik-baik. Itu peringatan dari Petrus. Jangan salah pahami. Jangan putar balikkan kalimat-kalimat Paulus. Ya, sehingga ketika dia menulis surat ini, itu yang dimaksudnya. Bahwa dia seorang gagap, tidak fasih berbicara, ya. Itu kalau bertemu muka itu, aku agak grogi dengan kalian. Bukannya kemudian dia pelin-pelan, nanti dia kritik lagi. Tapi jangan pikir, aku berbeda dengan apa yang aku tulis, lalu bersifat pelin-pelan. Artinya kalau nulis, berani. Kalau ketemu, berubah. No. Paulus melawannya. Betul, satu sisi. Memang dalam berdiskusi, dia menjadi gagap dan tidak fasih lidah. Tapi bukan berarti dia menyangkali isi apa yang diucapkannya. Jadi saudara yang kekasih, orang selalu cari kelemahan lalu mulai menghantam. Ini jeleknya kalau kita bergereja. Kalau bergereja mestinya tahu kelemahan. Kalau kau pelayan Tuhan, isi kelemahan itu. Lengkapi kekurangan itu.
Kalau cuma sekedar meneriaki itu kurang, sederhana setengah mati. Tapi jadikan badanmu penyangganya. Taruh hatimu di sana untuk mengisinya, supaya semua menjadi utuh sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantah. Itulah mestinya kesadaran penuh di dalam diri hidup kita sebagai seorang pelayan. Karena itu dikatakan oleh Paulus, aku meminta kepada kamu, jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Mulai dia bergeser, memang aku gagap, tetapi jangan kemudian kalian memaksa aku untuk kemudian menunjukkan kerasku di dalam diskusiku denganmu. Ya. Jangan pula orang-orang yang menuduh kami hidup secara duniawi. Paulus bilang menarik ya, memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak duniawi. Ini kalimat bagus setengah mati. Saya suka ketika Yesus berdoa di Yohanes 17. Bapa, aku tidak meminta engkau mengangkat mereka dari dunia ini, tapi aku berdoa supaya mereka jangan sama dengan dunia. Kita ada di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Kita di dunia, tapi tidak duniawi. Itu kalimat pakai Paulus. Artinya hidup kita adalah konfrontasi dengan dunia ini. Hidup kita adalah perkelahian sengit dengan dunia ini. Paulus berkata, aku tidak pernah mengambil keuntungan dalam pelayanan. Aku tidak pernah mengambil nilai-nilai materi yang bisa mengenyangkan. Saya kagum dalam kalimat seperti itu. Sehingga Paulus dengan tegas menyatakan sikapnya, apa yang dilakukannya adalah apa yang dilakukannya dalam ketetapan dan kedaulatan Allah yang penuh. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. Tapi yang lain-lain itu memang hanya mengumpulkan uang-uangnya saja, mencari materi untuk isi perut. Sebetulnya kan waktu Paulus ngomong gitu kan konfrontasinya kan keras sekali. Karena justru yang mengambil keuntungan dari pelayanan lebih banyak daripada yang tidak. Dia membuka front yang sangat frontal sebetulnya. Tapi memang dia jujur. Maka orang-orang seperti ini kalau sampai bisa bicara kan, berarti punya pengaruh kan begitu kan? Lalu bangunlah geng-geng ini. Saudara, ini menjadi perkara tidak mudah. Ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan bagaimana kita harus melakoni seluruh pemahaman kehidupan dan menempatkannya dengan cara yang jeli, dengan cara yang pas. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Paulus juga menjelek-jelekkan Paulus, termasuk waktu Paulus di penjara. Ya, kepada orang Filipi dikatakannya, jangan kalian malu karena aku di penjara. Rupanya banyak isu kan, tuh lihat tuh masuk penjara tuh begini. Karena penjara sama dengan narapidana, sama dengan penjahat kan kira-kira begitu. Padahal pada waktu itu Paulus masuk penjara karena kebenaran Injil, bukan karena dia jahat atau akibat kejahatan yang dilakukan. Beda sekali. Sehingga apapun orang tidak mau tahu lagi, pukul rata, lalu hantam dan kemudian menyerang Paulus. Tapi Paulus tidak pernah gelisah, tidak pernah berubah dari posisinya, tidak pernah dia resah. Tetapi dia memainkan perannya secara utuh. Dan dia memainkan perannya dengan cara yang bertanggung jawab. Ini menarik saudara. Bagaimana dengan kita melakoni keseharian kita? Beranikah kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki? Dengan badai kencang yang bertiup dan minus keuntungan materi. Karena yang lain mendapatkannya atas nama berkat ilahi. Ini memang jadi susah ya. Gilanya lagi, yang ini justru tumbuh subur. Paulus malah terkubur dan masuk ke penjara. Yang kerja pelayanan cari materi malah nggak masuk penjara tuh. Karena mereka lihai berkompromi. Mereka bisa membayar kepala penjara supaya mereka tidak dimasukkan. Paulus tidak. A untuk A, B untuk B. Akibatnya benturan dengan dunia, bukan? Akibatnya kesulitan. Tapi Paulus berkata seperti kepada orang Filipi, ketika dari penjara dia tulis surat, bagi hidup Kristus mati dan keuntungan. Penjara bukan persoalan. Waduh. Kita melihat karakter yang tegas, jelas dari seorang Paulus. Ini yang dikatakannya kepada orang-orang di Korintus. Oleh karena itu saudara-saudara, dia mau mengatakan aku ya tidak pernah hidup secara duniawi. Kami para rasul melayani dalam kesungguhan. Apa yang kami katakan, kami bertanggung jawabkan. Kami tidak suka ngomong di belakang.
Jangan kalian pikir kalau kami bertemu dengan kalian muka dengan muka lalu kami berubah. No, memang aku gagap berbicara, tapi bukan mengurangi apa yang semestinya. Aku bertanggung jawab pada suratku. Aku bertanggung jawab pada tulisanku. Ya, itu semua tulisanku. Surat 1 Korintus kan sudah keluar, sudah dikirim. Ini 2 Korintus. Karena itu dia siap mempertanggungjawabkannya. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan Paulus? Kami memang di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara-saudara, menarik ketika Paulus mengatakan kalimat ini. Maka dia berbicara kepada banyak orang, senjata kami bukan senjata duniawi. Kalau dalam diskusi namanya mempengaruhi, kalau dalam diskusi namanya mendekati, lobby-lobby, lalu kemudian orang agree dengan kita. No. Senjata kami senjata rohani. Kau boleh disagree dengan saya, tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Saya nggak akan kompromi. Karena Allah yang akan membela. Waduh, terasa banget, kental banget sikap dari seorang Paulus kan saudaraku. Ada orang kalau model kayak Paulus gini nggak bisa lobby mah habis kan. Ya. Jadi kalau arena politik itu bikin orang suka jengkel kan gini, keputusan udah jelas merah. Tapi kemudian oke, tunda dulu. Selalu permainannya begitu ya. Lalu lobby antar kamar istilahnya kan. Rest dulu sebentar. Kemudian istirahat lobby antar kamar dari sejam jadi 2 jam, 2 jam jadi 3 jam. Setuju. Begitu sidang lagi. Ternyata bukan merah yang keluar, oranye Yesus. Kita kesel lu kok orange. Lobby-lobbynya tadi. Karena lobby itu apa? Kita mau merah nih, merah. Jangan gitu lah ini gini. Oke, kita bilang orange ya. Tetapi yang kemarin kamu bilang putih, tolong itu jadi abu-abu. Kepentingannya semua bermain di sana. Maka di lobby itu kalau kamu punya kelemahan lawan banyak kamu pegang, kamu tinggal ngomong. Kelas tuh, lu mau ngomong apa? Jadi kita barter kekuatan yang ada. Oke lah, hari ini saya ikutin kamu orange. Tapi yang kemarin sekali lagi ya, jangan lupa. Itu bukan putih, tapi abu-abu. Jangan orange dong. Ini merah, tolong bilang kuning, orange, merah masih deket-deket. Oke kuning, tapi kemarin yang putih, awas ya, jadi biru. Bukan abu-abu. Ya bargainingnya begitu. Deal, jalan. Memang hanya tarik menarik di sana. Yang sana punya borok, sini punya borok, sama-sama punya borok. Supaya boroknya aman gimana? Sama-sama jangan ganggu. Simpel toh. Paulus nggak mau itu. Makanya dibilang kami tidak memakai senjata duniawi. Kami tidak memakai lobby-lobby. Kami memakai senjata Allah, senjata rohani. Kalau memang Tuhan mau, ini mulus pasti mulus. Kalau Tuhan mau, ini hancur pasti hancur. Tetapi dalam hancur itu pun aku tegar. Waduh, keren ya. Kan orang duniawi dalam tanda petik berhasil menjebloskan Paulus ke penjara. Kan kelihatannya gitu kan? Secara kuantitatif yang bisa kita lihat kan betul dong. Dia masuk penjara berarti menang siapa? Dunia kan? Tapi sorry, justru Tuhan yang menang. Karena di penjara Paulus menunjukkan kelasnya. Dia punya kesempatan untuk menyatakan betapa sikap imannya tidak tergantung pada situasi yang ada. Ya, jadi keren sekali yang dia mainkan saudara. Yesus disalib, siapa yang menang? Kita bilang setan. Yesus kalah disalib, salah. Justru dengan penyaliban dia memenangkan pertempuran. Karena ketaatannya adalah kebebasan dan kemerdekaan kita dari dosa. Sehingga dalam kerelaan matinya, apa mengampuni dosa kita. Ya bayar penebusan itu kepada murka Allah yang besar. Di mana? Di kematiannya. Jadi kematiannya, kemenangannya. Kebangkitan hanyalah stempel terhadap kemenangan. Tapi kemenangan sudah dikerjakan dari kayu salib berawal dari Getsemani. Luar biasa ya. Tapi kalau kita mengukur secara matematika dunia tadi, Yesus kalah. Ditangkap musuhnya. Yesus kalah. Digelandang dan mau disalibkan. No, dia menang. Karena itu kalau kita tidak mau memakai cara duniawi, maka mindset kita mesti dirubah menjadi satu logika pikir surgawi. Matematika kita mesti berubah menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Allah.
ini yang tidak kemudian mudah. Maka kita mesti merekonstruksi terus menerus sampai menumpukan struktur basis yang semestinya. Dan disitulah kita berdiri dan bertumbuh di kebenaran yang prinsipil. Tidak boleh mengabaikan, tidak boleh meninggalkan. Dan jangan lupa bagaimana Paulus berkata, kuasa Allah sanggup merubuhkan benteng-benteng apapun itu. Tapi keyakinan akan kebergantungan pada kehendak Allah memang kuat pada diri seorang Paulus. Ada orang dikritik karena memang kelakuannya jelek. Tapi banyak orang dengan siasat pintar selalu lolos dari kelakuan jelek. Saya ingat betul politis-politis begitu mewarnai gereja dan perebutan tahta begitu ya. Sehingga kadang-kadang susah. Semua serba nama Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang jadi miris. Orang mau kaya raya lalu bilang itu berkat Allah. Memang sih berkat Allah yang diberikan kepada kita membuat kita punya sesuatu, bukan? Tapi kalau itu kemudian hasil pencurian lalu bilang berkat Allah, kan salah besar dong. Yang benar saja hasil ketidakjujuran. Tapi bumbu itu menarik. Lalu apalagi berkat ini kita bagi-bagi pada orang miskin, kan kelihatan lebih rohani lagi. Satu badan mengumpulkan uang banyak untuk orang miskin. Orang kumpulkan buat orang miskin. Wah ini badan luar biasa loh, ngurusin orang miskin. Saya pikir banyak orang Kristen terlalu naif. Diberilah kepada orang miskin ini, dibagikan. Dapat. Semua dapat loh Pak. Yes. Coba mulai kita hitung lagi. Ada orang kumpulkan. Mari kita tolong orang miskin. Orang ini berinisiatif toh, berarti inisiator. Si inisiator ini pasti punya kemampuan, pasti. Tapi terbatas. Dikumpulkan lain-lain kan? Lalu kumpul. Dia bagilah ini. Oke, terkumpul berapa? 100 juta. Lalu yang dia bagi berapa? 40 juta. Lalu 60 juta kemana? Biaya untuk membagi. Ternyata dia bebanin ke situ semua. Lalu hitung-hitung lagi, kita lebih banyak ngasih dari dia. Padahal kemampuan kita sama, tapi dia dapat nama yang luar biasa. Dia jadi baik, dia jadi hebat. Nolong orang miskin. Tapi kalau dihitung, waduh, gila nih orang. Sebetulnya udah ngerjain. Mestinya kalau dia inisiator, dia tidak mengambil itu. Kos distribusi harusnya dia tanggung. Mestinya 100 dikumpulkan, 100 dibagikan. Biaya mendistribusi, loh kamu urus dong. Kita berusaha untuk jujur, praktek kita di Mika begitu. Berapa uang yang dikumpulkan? Itu hak anak-anak, itu hak staf di yayasan. Tanggung jawab kita mendistribusikan. Kalau kita perlu pergi ke Kalimantan, tanggung sendiri biayanya. Jangan suruh orang mendukung lalu kita sendiri menelikung. Tapi jadi tidak mudah kan? Saudara boleh selusuri semua. Maka banyak sekali karena kita ini bergerak di pelayanan, lalu kan lihat juga kiri kanan. Kalau waktu kita lihat kiri kanan, gila. Orang ini urus ini kayanya dari mana? Orang ini kaya karena ngurus orang miskin. Miris ya? Dulu. Jadi dia kaya dari mana? Karena ngurus orang miskin, Pak. Loh, kok bisa? Wah, orang Kristen kan paling tersentuh kalau untuk orang miskin ya. Angkat aja isu orang miskin, langsung semua nyumbang, tapi nggak ngeliat lagi. Atau orang ini kaya dari urusan ini. Banyak foto-foto Kalimantan itu yang aku tahu beredar ke Eropa kemana-mana. Uang dikirim ke yang kirim foto ini, dibikin lembaga. Lalu 60 juta masuk, paling 10 juta yang sampai ke lapangan. Orang di Kalimantan sudah senang setengah mati. Padahal dia sudah ditipu, senang pula lagi, berdoa lagi. Berkati dia Tuhan. Apa enggak makin gila ini? Rusak semua kita bikin. Tapi karena mereka nggak dapat. Apa-apa kan cuma ngomong saja, nggak kasih apa-apa. Ya kasih apa-apa. Miris ya. Kalau kita terjun ke dalam saudara dan kita ngelihat, ya. Nah saya dimusuhin orang karena ngomong begitu. Karena sebetulnya saya seperti memecahkan bisul orang. Lalu jadi bawa kemana-mana, dimaki-maki orang lagi. Sombong, sok, tahu, kayak orang nggak butuh uang aja. Habis kita. Itu lagi yang diomong. Padahal memang itu lagi dan itu lagi yang terjadi kan ya. Itu terpaksa kita bolak-balik ngomong itu lagi. Miris ya, tapi terjadi. Hati-hati. Kasus Agim menarik nih.
rohaniawan satu ini sesudah divorce dari istrinya menikah, ternyata semua multi levelnya drop, kehidupannya drop, bisnisnya drop semua, umat juga drop. Lalu dia rekonsiliasi mau kembali ke istrinya supaya upgrade lagi. Jadi sebetulnya tidak jelas memang mau balik atau nggak balik. Ya. Lalu kita menemukan skandal Benny Hinn. Ternyata Benny Hinn belajar baik-baik dari AA gitu. Sesudah kasus divorce, sekarang mau rujuk lagi. Saya cuma geleng-geleng lalu heran ya. Tapi maaf, orang Kristen memang sangat pemaaf. Hebat, luar biasa. Kemarin waktu jatuh ribut, sekarang di mana-mana mulai lagi. Kan dia sudah kembali kepada istrinya. So very simple. Miris ya. Akhirnya kita tidak pernah menegakkan kerajaan Allah itu. Kita tidak pernah menegakkan kebenaran. Kita kompromi. Saudara, tidak perlu kita munafik siapapun kita, manusia pendosanya kita ini. Pasti kita bikin salah. Oke? Tapi bertanggung jawab pada salah yang kita bikin. Jalan. Kalau kau berani menerobos hujan itu nanti sakit kepala, ya terima, itu resikonya kan. Jangan kau tengking lagi dalam nanti sakit kepala, keluar kami tengking roh pusing bingung. Aku musing karena air tadi ini, bukan roh ini. Roh pusing sampai setan pun bingung. Kau yang main hujan, kau sakit, aku kau usir. Dan dari tadinya aku di luar. Aneh ya. Tapi Pak pusing dan aku bilang, siapa suruh kamu nerobos hujan? Kondisi belum makan. Kamu agak lemah, ya jelas lah. Saya kalau gabluk udah kau belas, emang lewat capek. Mau bilang apa? Mau doa pun malu rasanya. Kalaupun saya berdoa, saya doanya beda. Tuhan ampuni aku, kurang pintar aku bagi waktu kemarin. Capek banget ini jadi. Ini memang salahku kok. Sehingga malaikat senang dengar doanya ya. Nah, ini kalau si Bigman nggak ngerepotin kita nih. Nggak perlu direvisi. Emang salahku kan? Aku kurang tidur. Ya bodohmu. Mestinya tidur kau cukupkan supaya nggak babak belur, nggak sakit. Simpel saja. Jangan kita yang salah lalu kita bawa-bawa ke surga sana. Doa kita jadi tidak suci kan. Nah inilah menurut pemikiran-pemikiran yang menjadi penting. Bagaimana kita untuk menegakkan kebenaran. Tetapi siasat duniawi itu begitu. Supaya gini, kelihatannya menjadi manis, bagus. Padahal sebetulnya tidak. Saya sering mendengar trik-trik. Karena kita ini orang media lalu bergaul pun agak sedikit puas. Jadi kan banyak saja informasi yang kita dapatkan. Sini sama sini kenapa, sini sama sini kenapa. Waduh, numpuk saudara. Wah mereka ada rekonsiliasi Pak. Saya ngerti rekonsiliasi siapa sponsor dia dan kenapa mereka rekonsiliasi. Ini menyangkut donatur juga kok. Lalu dibahasa rohani kan langsung. Miris ya. Jadilah umat yang teliti saudara. Saya lebih suka saudara susah percaya kepada saya daripada terlalu gampang kalian percaya. Tapi tolong dalam susah percayamu lakukan bagianmu melayani. Itu jauh lebih bagus. Siapa tahu nanti terbukti memang kau yang lebih benar dari aku. Ya. Jadi kalaupun kalian masuk surga aku enggak, enggak apa-apa lah. Tapi jangan selalu berteriak tapi nggak bikin apa-apa. Lalu malah ngerecokin kita semua. Lalu rubulah kita. Mestinya kaki kita dua, tenang kan? Kalau orang Batak bilang, dua lu hamu pak gimana? Kan gitu ya. Tahu kaki ayam itu dua. Kalau satu ya nggak bisa lagi tuh ayam. Ayam itu lari karena dua kaki. Berkelahi karena dua taji. Kalau satu udah repot itu. Jadi kalau dua anak berkelahi selalu ada pepatah orang Batak bilang gitu. Jangan. Kalian ini kaki ayam kalian. Kalau satu ribut sama-sama yang lain, saling mengganggu, nggak bisa jalan kalian. Sama-sama. Itu ceritanya. Ya. Falsafah Batak ini sama dengan arti kata dua dalam Israel. Karena memang Batak dari Israel. Kalau dalam terminologi Yahudi, dua itu balance. Angkanya seimbang. Jadi
Kadang-kadang kalau mikir-mikir pepatah ya, karena saya dapat surat tebel. Pak Bigman tolong dijawab, apakah betul orang Batak berasal dari Israel? Saya jawab, gila jawab apa? Sampai numpuk, saya ini sampai sekarang belum saya pegang-pegang. Pusing aku bilang. Karena banyak sekali orang Batak sombong, dia terus begitu kan. Karena dia pikir dia sama dengan Israel, karena Ibrani begini. Alamak, jauhnya. Jadi saudara, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana menjaga itu supaya jangan sampai kita saling melukai. Saya suka kalimat Paulus ya. Di sisi lain dia bilang, kalaupun sampai kalian ributlah, tapi jangan sampai melukai. Kalimat ini kayaknya boleh ribut. Bukan. Namanya kita kalau sudah belum bisa terlalu dewasa ya kita ribut ya. Tapi kalau sudah saling melukai kan kawan. Kau bikin sesuatu lalu kayak saingan kita, perusahaan jadi dua, pecah, matilah semuanya. Satu pun gak ada yang berbentuk. Kita jadi agen kehancuran. Jangan terlibat di situ. Jangan ada di situ. Ini mesti kita pikirkan. Setiap langkah kita itu punya konsekuensi. Iya kan? Setiap hari kita, putusan yang kita ambil ada untung ruginya. Ya. Oleh karena itu kita perlu kehati-hatian. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, mengingatkan kepada semuanya. Lalu dia mengatakan, kami patahkan semuanya itu dengan kuasa rohani tadi ya. Senjata rohani yang kami pakai. Dan bagaimana kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wow, menarik sekali ya. Mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami akan menaklukkan diri kami, menawankan diri kami kepada pikiran Allah itu, kepada kehendaknya. Perkelahian paling sengit dalam hidup adalah perkelahian melawan keinginan diri. Itu yang menjadi paling sulit. Sehingga bagaimana kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus itu, menaklukkan segala pikiran. Kepada orang Kolose dia berkata begini, orang-orang Kolose, janganlah kau berpikir hal yang dunia ini. Berpikirlah seperti apa Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau hidupmu untuk surga, apapun akan kau lakukan, bukan? Tapi kalau hidupmu untuk dirimu, apapun mungkin tidak kau lakukan. Kalaupun kau lakukan, pasti untuk diri. Tapi kalau untuk surga, pelayanan apapun akan kau kerjakan. Dan kau tidak takut berkeringat. Akan hancur pun kau rela dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, ini pergumulan kita. Ini perkelahian kita. Supaya kita menjadi serius dalam hidup kita. Oleh karena itu dia mengatakan, kami selalu siap sedia ya untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa dia milik Kristus, seharusnya dia berpikir dalam hatinya, kami pun milik Kristus. Artinya begini, kau milik Kristus, oke. Kalau kau milik Kristus, kau ukurlah dirimu, lalu kau lihat yang seberangmu kan. Paling tidak kau berpikir dia milik Kristus. Kenapa? Minimum kalau kau lihat dia pelayanan, kau enggak. Kau kurang baik, dia baik. Bagaimana kau bilang kau milik Kristus, dia enggak? Malu kau. Tapi orang Kristen paling yakin dia milik Kristus. Yang lain bukan itu. Milik khusus itu. Ngeri ya kadang-kadang ya. Saya selalu belajar pikir ya. Oke, kita lihat ya. Dia sih motifnya apa-apa pelayanannya oke. Memang ada punya kelemahan, kekurangan ABCD. Oke. Tapi sebetulnya ya plus minus. Kita lihat kok hatinya itu untuk Tuhan. Dia tidak pernah merusak tubuh Kristus. Jangan klaim untuk dirimu lalu kau abaikan orang lain. Lihat juga dong, ukur dong. Omong kosong kalau bisa kupaksa kalian semua suka pada aku dengan segala apa keberadaan. Omong kosong. Kenapa? Jangankan kalian, istriku saja tidak. Walaupun kalau dihitung-hitung 99 dia suka, ada satu yang enggak ya. Walaupun angka itu udah nyampe. Tapi pasti selalu ada yang tidak suka, tidak cocok, tidak pas. Nggak bisa enggak ya? Tapi totally kita lihat, oh, angkanya di atas rata-rata. Hargai itu. Pak Bigman ini kalau begini. Oke lah begini. Sombong kali, keras kepala kali, diomongin nggak mau. Oke lah, nggak mau diomongin keras kepala kali.
Ya, pertanyaan sederhana saja. Menurut kalian aku kerja keras nggak? Kerja keras. Oke, keras kepala tapi juga kerja keras kan? Udah seimbang lah itu kan? Nggak mau diomongi, oke. Tapi kulakukan apa yang kalian bilang? Dilakukan sih. Ya sudahlah, nggak mau diomongin tapi tetap melakukan. Nol itu kan? Sudah zero posisiku. Tapi kalau dua ini kalian lupakan, ya habislah aku. Kau tunjukkan salahku dua. Lihat kau, bisa jadi 4 itu. Karena mencari kesalahan kita sangat kreatif. IQ kita tinggi. Untuk menemukan kesalahan orang paling gampang itu. Saudara kalau baca para misionari, saudara kalau baca model si Paulus, si Petrus kita bilang atau si Paulus. Kalau Paulus itu ngomong, waduh, meremelek kita baca suratnya itu ya. Tajam, keras, tidak ada kasih mungkin kita bilang. Sombong, aku lebih hebat dari yang lain, aku melayani juntikan, padahal dengan tulus dikasih. Dari mana kita tahu tulus? Karena itu dilakukan. Dia keluar masuk penjara, dia tidak pernah berhenti. Makan pun, dia pelayanan, tidak makan pun, dia tetap kerja. Yang lain diam. Makanya rasul-rasul bilang, Paulus luar biasa. Rasul belum keliling dunia, mereka Paulus sudah. Tapi yang lain keliling dunia memang pusing karena pikirannya sangat judaistik. Susah dia berdialog dengan orang Yunani. Paulus itu scholars. Dengan orang Yunani pun dia bisa berdialog. Ya. Saya bilang selalu, kalau ada orang kaya, sombong, masuk akal itu ya. Bisa dimengerti. Tapi kalau miskin kau tuh sombong lagi, aduh susah memahami itu, mujizat itu. Sudah melewati otak kita ini memikirkan itu. Kawan ini miskinnya tapi sombong kali. Kalau dia kaya sombong, ya ngerti lah kita ya. Memang kayanya dia. Ada modalnya untuk sombong. Kawan ini nggak ada modal tapi berani. Repot itu kan. Maka kalau kalian lihat orang kaya sombong, dia kaya sombong. Saya selalu bilang nggak apa-apa lah, ada sih alasan untuk sombong. Memang nggak boleh. Tapi baguslah, masih ada alasan. Tapi kalau kau, susah aku ngeliat kau. Udah miskin pun masih sombong. Persiantar. Siantar men. Mati boleh asal gaya. Itu siantar memang begitu ya. Mati boleh asal gaya. Jadi saudara kita mesti pikirkan memang betul ya. Jadi bagaimana menempatkan diri. Ya. Jadi menilai, melihat. Nah inilah orang-orang yang kemudian meneropong, menghajar Paulus. Sehingga Paulus mulai menyatakan, ini loh. Dia berdiri, dia tunjukkan kelas. Tunjukkan mana salah, mengagumkan ya. Tunjukkan di mana motifku mencari keuntungan buat materi. Maka dia mengatakan orang Korintus kan, berkali-kali aku dicambuk, disesat, diuber-uber seperti penyamuk. Tahukah kau? Terpaksa aku puasa karena kapal pecah. Berapa kali aku didera? Hampir mati, binasa, kehilangan akal, tapi tidak putus asa. Aduh, situasi yang pelik, dia lewati. Kenapa kalian nggak bicara itu? Kenapa kalian selalu bicara? Paulus kalau ngomong terlalu keras, yang itu nggak kau bicara. Saudara, kalau orang kerja keras, melihat orang kerja tidak keras, pasti dia marah. Jangan marahin marahnya, marah-marah melulu. Nanti, memang dia pekerja keras, kau matas, pantas lah kalau dia marah. Mendingan kau perhatikan, dia kerja keras nggak? Kerja keras sih Pak, tiru. Jangan marahnya kau ributkan. Mau belajar apa kau dari sini? Ini kita mesti perhatiin, saudara. Orang kalau semua dikerjain, kerja sungguh-sungguh. Lalu orang agak kerja salah, dia marah. Kalau saudara ngerti ya, ketika marah itu aja kita energinya luar biasa. Pengennya itu nggak marah, tapi kerjaan nggak beres, kelewatan. Orang cuma gampang ngomong marah-marah melulu. Lu kenapa marahnya? Tanya tuh. Kalau kau penyebabnya nggak ada, marahi dirimu. Kenapa aku bikin dia marah terus? Kan begitu loh. Baru kita bisa maju. Kalau nggak akan maju-maju. Bagaimana Paulus memainkan perannya itu luar biasa ya. Maka dikatakannya apa? Supaya tiap orang itu tahu, bahkan kalau aku agak berlebih dan bermegah ya atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Dalam hal itu
aku tidak akan mendapat malu. Kalau aku boleh mau bermegah ini, aku membangun kalian jemaat Korintus. Itu loh kalimatnya. Saya pikir lawan Paulus langsung tuh kan dia sombong. Padahal Paulus udah bilang ya, kalau mau bermegah. Tapi mau bermegahnya nggak dilihat, padahal dia kan nggak mau. Ini yang susah ya. Makanya kalimat Paulus itu banyak disalahpahami terus. Di Roma pun begitu. Surat-surat itu kalau kita baca ya, kita ngerti latar belakangnya. Waduh, berat amat ini Paulus. Kelahi terus deh. Mesti menghadapi para pengkritik yang tidak bertanggung jawab. Gak gampang. Ya. Nah oleh karena itu dia mengatakan, aku mau. Aku tidak mau seolah-olah aku menakut-nakuti kalian dengan suratku. Kalian begini, kalian masuk ke neraka apa? Bukan. Aku nggak nakut-nakuti kalian. Aku bicara kebenaran. Tapi memang itu menyakitkan. Aku bicara fakta, bukan membesarkan diriku. Oh, kalau memang aku salah biarlah Tuhan menghakimi aku. Itu kalimat Paulus itu semangat luar biasa. Berani dia berperkara karena memang hatinya murni. Maka apa yang diucapkannya, lihat dengan apa yang dilakukannya. Kalau sejalan hargai. Tapi kalau dia ngomong pelayanan, tapi dia enggak, boleh kita ngomong, sorry Pak, you ngomong terus, tapi nggak pernah lakukan. Kamu ngomong pelayanan orang miskin tolong, orang miskin tolong. Kamu nggak pernah nolong orang miskin. Tegur dia. Mau pendeta apapun itu. Ya. Nah ini yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh. Oleh karena itulah kita harus hati-hati di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Karena orang seringkali mengatakan surat-suratnya memang tegas dan keras. Tapi kalau berhadapan sikapnya lemah, perkataannya tidak berarti. Paulus bilang tidak. Apa yang kau tulis? Itu akan kulakukan dan aku akan berdiri di sini. Saya adalah orang yang sangat mencintai dan mengagumi tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tentu yang utama Kristus yang kita cintai, bukan? Itu sudah otomatis. Tetapi sebagai figur dalam pelayanan, bagi saya Paulus sangat mengagumkan. Kekritisan dan ketajaman berpikirnya yang luar biasa, keberanian melakukan, itu sangat mencengangkan. Kalau Paulus hanya tukang ngomong, gak ada Alkitab ini. Kalau Paulus ada tukang ngomong, kita nggak lihat itu. Karena begitu dia ngomong, dia berani ngomong kepada jemaat. Kalian lihat aku, teladani aku. Udah itu kalimat berat ya. Itu Paulus. Lihat aku, teladani aku. Saudara-saudara, ingat selalu, kalau kita mau melihat kesalahan orang, gampang. Kalau kau mau melihat kesalahan istrimu, gak perlu waktu 1 jam. 1 menit, 100 kesalahan itu. Kalau 1 jam udah gak tahu lagi. Itu sebab ketika ada suami istri mau divorce, lalu dibikin retreat, ya. Jadi banyak juga pasangan-pasangan yang mau divorce ikut retreat. Itu di Jerman. Gereja menarik juga idenya. Katolik yang ada. Sesudah itu ada pastoral, ada counseling session. Hampir lebih dari 60%, mendekati angka 80, tidak jadi cerai, rukun lagi. Salah satu sesi yang menarik, yang perempuan di konseling sama yang dirawati di sebelah sana, ada yang pastor, ya ahli-ahlinya. Pertanyaannya menarik. Apa yang paling gak kau suka dari suami? Yang sebelah sana, apa yang gak kau suka dari suami? Begitu tanya gak suka, cepat sekali. Hanya tambah kertas. Gak cukup rumahnya selembar. Kasih lagi. Terus ya, kayak nulis surat tuh. Ya, 3-4 lembar habis folio. Waduh. Udah selesai kan? Oke. Jadi coba baca lagi. Masih ada yang kurang nggak? Baca lagi 4 lembar. Masih ada yang kurang lagi. Oh ini belum. Masuk lagi. Udah selesai udah. Hanya 5 lembar. Nah ya, ngobrol. Jadi memang suamimu begini ya, kamu nggak suka gini, iya, nggak suka gini, iya, nggak suka, iya. Oke, sekarang dikasih kertas lembar baru. Ini cuma perlu 5-10 menit. Kasih lembar apa? 5 menit udah banyak ya. Dikasih lembar baru. Sekarang coba kamu tulis. Apa yang baik dari suamimu? 5 menit sudah menyelesaikan 5 lembar. Ini 5 menit belum mulai. Mikir, terus apa yang baik? Karena semua kan udah jahat semua nih. Baiknya mana lagi? Wah dia bingung, dia gak tulis, agak bingung. Lama 5 lewat 10 menit. Sudah 2 kali waktu untuk menulis kejahatan itu, kesalahan itu, yang 5 lembar itu. Udah habis 2 kali waktu, belum 1 pun.
Terus dibantu sama konselor, udah gini, kamu gak usah terlalu pikirkan terlalu banyak. Coba kamu tenang saja, coba satu saja. Masa sih gak ada yang baik dari kamu satu? Oh iya, dia sih tanggung jawab orangnya. Ya, biar kasar-kasar, nyakitin tapi tanggung jawab. Tulislah situ, tanggung jawab. Oke. Terus pikirkan lagi, pikir lagi. Satu lagi, pikir lagi. Lama-lama dia cepet nulis. Sudah ditulis, dapat ini 10, ya di sini 50 kesalahan. 10 yang bagus. Tapi waktunya sudah jumpalitan ya. Ini 5 menit, ini 50 menit. Lalu diginiin kan, close, oke. Kamu kan bilang tanggung jawab, iya. Lalu kamu ribut karena dia keras kalau ngomong kayak ngebentak, iya. Kalau dia orang tanggung jawab kerja keras nggak? Kerja keras. Kalau orang kerja keras lalu sikapnya agak keras, salah nggak menurut kamu? Ya enggak sih. Lalu kenapa kamu bilang nggak suka? Dia kalau ngomong terlalu keras, bentak-bentak. Tapi kamu bilang tanggung jawab, dia pekerja keras. Mulai mikir. Oh iya Pak, oke. Kalau gitu sebetulnya kerasnya ini masuk akal dong. Wajar dong dari sikap dia tanggung jawab dan pekerja keras. Iya sih Pak, coret. Dia pelit. Uang itu hitung-hitungan. Terus dilihat apa yang kamu suka. Dia kerja keras, tanggung jawab. Diterusin sama konselor. Dia kalau tanggung jawab itu pakai duit gimana? Memang sih tanggung jawab betul Pak. Irit dia benar-benar yang diperlukan. Lalu kenapa kamu ribut bilang dia pelit? Irit sama pelit kan beda ya. Terus pikir-pikir lagi, iya Pak. Kalau gitu coret. Lama-lama yang 50 ini habis kecoret semua gara-gara yang 10 itu. Karena konsekuensinya ada. Kenapa kamu nggak lihat ini? Karena sebetulnya tidak pernah menghargai pasangan. Di sebelah sana pun suaminya begitu. Istriku boros, kebalikannya semua ya. Nyambung. Tapi ada lagi, malu lagi. Hanya dua-dua diketemukan. Ini loh kalian. Lalu ngomong, hanya damai. Sepasang suami istri muda, dua-dua pelayanan, cukup diberkati secara finansial, sudah mau bubar. Mertuanya datang, itu saya baru tahun 2000 ya, belum dioperasi, klep saya belum di ini, saya dalam kondisi di rumah. Pak Pendeta minta tolong, ya udah saya datanglah dia ke rumah saya. Ini kan kira-kira 12 tahun yang lampau. Jadi waktu dia datang, dia kaget karena rupanya saya sepantaran sama anaknya, bahkan anaknya lebih tua dari saya beberapa tahun. Tapi karena udah janji dia datang, dia kaget, dia pikir saya lebih tua. Jadi dia kaget dalam pengertian, aduh, bisa nggak nih Pak Pendeta konseling anak saya yang umurnya lebih senior kan gitu. Tapi saya nggak tahu tuh pikiran dia, ceritanya belakangan. Hanya kenal, ngomong ya. Jadi 7 kali pertemuan lah, 1 awal bareng-bareng, yang kedua terakhir bareng-bareng, 5-nya itu sendiri-sendiri begitu. Jadi saya waktu habis banyak. Akhirnya simple. Sesudah mereka pada titik mau divorce, sederhana dari semua rumusan itu. Suaminya menerjemahkan istrinya boros, tidak bisa terwaktu, bukan ibu yang baik, itu intinya. Si istri bilang suaminya terlalu keras, mau menang sendiri, memperlakukan dia kayak pembantu, tidak pernah menghargai. Waduh, berat ya. Lalu kalau kita review, lalu saya pas ngomong, saya bilang saya tunjukin, ini profil suami kamu. Tahu dong suamimu dulu orang miskin? Ya tahu lah Pak. Sebelum kawin kan aku tahu siapa dia. Tahu nggak cerita bagaimana dulu kalau mereka makan? Ya dia pernah cerita Pak. Mamanya itu kalau nasi 1 butir sisa di piring, bisa dijewer anak, diambil, dan piring itu sudah bersih betul itu. Sebetulnya nggak perlu dicuci pun sudah bersih itu. Itulah kalau makan. Yang di sini anak orang kaya, pejabat bapaknya. Ulang tahun apapun udah selalu dirayakan, dan kalau makan nggak pernah kekurangan. Bahkan tidak pernah habis. Selalu tas setengah, tas seperempat, ada aja mbak habis, terus nggak habis dibuang, beladar, bludur begitu ya. Dan kemudian kalau minta apa saja dapat, diantar sopir, diantar apa. Yang ini semua kerja sendiri, lalu kawinlah mereka. Suaminya mau istrinya kayak mamanya tuh, ngurusin anaknya semua kan. Yang kedua, dia mau istrinya itu tanggung jawab lah, bukan cuma ngurusin anak. Ngapain mesti sopir yang jemput? Dia mau suaminya, istrinya itu tahu urusan di rumah. Ini istrinya sendok garpu di mana pun udah tahu. Apa yang hilang pun dia nggak tahu, karena dia nggak terlalu ngurusin. Mbak. Suaminya nggak suka dengerin. Masa dia ibu rumah tangga nggak tahu? Istrinya suka belanja pakai kredit card terlalu banyak menurut suaminya, lalu di-cut. Pakai handphone dikurangi, dikasih batasan pulsa. Lu kenapa sih kalau mau cuma nelpon orang pakai handphone? Kan ada telepon rumah.
Wah, jadi geger lah mereka. Istrinya senang main golf. Boleh main golf, tapi sesudah jemput anak. Kira masa gue siang-siang suruh jemur, jadi ribut lah ceritanya. Lalu saya bilang, jadi kamu tahu suamimu begini? Saya tanya lagi suaminya, waktu you menikah sama istri you, ini profil istri you ngerti? Karena orang kaya begini-begini, ngerti Pak. Sekarang kalau dia orang kaya, biasa diladenin pembantu, minta apapun dikasih. Sekarang minta nggak dikasih, menurutmu menderita nggak dia? Ya iya Pak. Oke, terus kutanya lagi dong ya. Nah sekarang kalau dia biasa dulu sama pembantu, sekarang suruh supir jemput anaknya, bukan dia yang jemput, masuk akal nggak? Ya masuk akal Pak. Dia suka main golf. Dulu dia waktu masih remaja, jalan sana jalan sini. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ikut tanya lagi istrinya kan, kalau suamimu gini masuk akal nggak? Pelit karena memang dulu begini. Iritnya luar biasa, masuk akal Pak. Kalau dia keras minta kau gini masuk akal nggak? Masuk. Kalau gitu ngapain kalian ribut? Sama-sama masuk akalnya kalian bilang. Diam dua-duanya kan? Kalian tahu masalahnya apa? Karena kalian nggak pernah kenali siapa pasanganmu yang sebetulnya kau tahu datanya. Susah amat sih. Sama istri saya kalau kerja nih paling berat. Dia orang teknik. Semua serba dihitung. Saya orang marketing tulen. Apapun kerjakan dulu, urusan belakangan. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau nggak bisa melulu, mati nanti tablet ini kopi. Tapi seringkali saya jalan keceplos. Tapi nggak terlambat jalan pun dia mati juga, kita nggak berkembang. Ya. Sampai lama-lama saya mesti belajar ngerti. Semua orang marketing sama orang finance pasti selalu ribut urusan itu. Satu mau entertainment jangan pakai bond, yang satu bilang gila lo seperak juga mesti bond. Bagaimana mau dibukukan kalau nggak ada? Menemukan itu saudara adalah cuma satu. Sadari posisi dia memang harus begitu. Oke, kamu harus begini. Cari titik temunya. Selesailah urusan mereka berdua sesuai. Sebetulnya ada persoalan inti. Nah, lalu persoalan apa? Diri sendiri. Ketika bisa memahami pasangannya, mereka selesai. Bagaimana dengan kita di bergereja? Sama ya. Persoalan kita adalah persoalan kita sendiri sebetulnya menilai orang. Apa pernah mau menghargai dan mengerti kenapa dia begitu, kenapa dia di situ? Ya, coba saudara di posisi yang sama, pasti akan beda. Karena itu belajar yuk. Sehingga dengan demikian kehidupan itu betul-betul apa yang disebut senjata rohani adalah bagaimana cinta, kasih, pengertian membuat kita bisa memahami yang baik. Ayo kita pakai itu untuk berkelahi. Sehingga bukan untuk kemudian saling melukai dan meniadakan satu dengan lain. Nah biarlah bagaimana senjata rohani itu menjadi dasar dari semua yang kita kerjakan sehingga ada korporasi di antara kita dan bukan konfrontasi. Sehingga kita sama berkarya dan saling melengkapi. Ternyata orang yang lambat kerja ada bagusnya untuk yang cepat. Yang cepat kerja seringkali seperti gas. Kalau nggak ada yang rem, nabrak tembok mati. Tapi kalau lambat terus nggak nyampe-nyampe, maka cepat lambat mesti penting. Ada yang ngingetin, oh iya ya, kecepatan nih, kurangi lagi sehingga kita aman terus. Kau kelambatan, cepat lagi. Saling mengisi. Saya akan tutup dengan kerjasama yang paling hebat dari Mr. Honda, ya, yang punya pabrik Honda. Sesudah Perang Dunia, kebangunan perekonomian Jepang mulai bergerak perlahan. Honda adalah salah satu yang mulai bergerak secara luar biasa. Honda dan seorang sahabatnya, Kajima atau apa finance directornya dia, yang temannya dia juga, ini berdua luar biasa. Honda itu adalah seorang yang selalu turun. Kalau cari Mr. Honda jangan pergi ke kantor, cari orang pakai jas, nggak ketemu. Salah semua nanti. Itu manajernya. Cari ke dalam, dia suka ke bengkel pakai werpak, ke pabrik masuk, dia ikut ngutang-atik. Ya, paling comfortable itu memang mobil dulu kan selalu Honda. Tapi begitu nikmatnya, tetapi selalu kalau shock breaker saja di AC dengan segala macam satu set AC. Jadi kalau rusak gantinya mahal. Kalau Toyota bisa dipretelin 3 item, Honda satu set. Tapi memang jadi nikmat. Sekali ganti kan mesti ganti 3. Jadi betul-betul seimbang. Kalau Toyota kan ini agak keras, diganti. Tapi pernya kan sudah lemah, tidak seimbang lagi dengan itu. Selalu jadi kurang mencapai titik optimal. Ya, cara Honda kerja begitu. Tetapi karena dia bikin gitu, yang finance bilang, lu gila, lu nggak bisa nih, terlalu mahal, jadi begini. Ribut terus nih, berdua nih, kayak Tom and Jerry. Tapi ribut terus, berteman terus, memang teman dekat. Hanya saling ngertiin. Dan kemudian mereka melejit sama-sama. Akhirnya kalau ditanya, kenapa Honda eksis?
karena perpaduan Tom dan Jerry. Saya pikir-pikir lagi ya, iya ya, yang satu kontrol uang terus, satu mau resort terus, kan itu buang uang terus, belum tentu masuk. Lu bikin gini memang enak tapi mahal, tapi hanya dapat kelas juga. Makin kemarin memang perbedaan mobil makin mendekati karena orang sudah bisa seberang menyeberang tiru teknologi ya. Tapi waktu lampau itu bedanya luar biasa. Ya, nah oleh karena itu saudara, saya pikirin orang dunia ya. Hah? Duduk di kantor itu dengan perbedaan keunikan yang kelahi terus tiap hari. Ada yang mereka ributin. Tapi heran, begitu makan bareng lagi tuh. Ngobrol lagi, antar ribut lagi tuh. Ya. Tetapi hanya mereka menjadi kelekatan yang hebat dan mereka berhasil. Orang dunia. Saya mulai membayangkan kalau saja kita anak-anak Tuhan, ya memakai senjata rohani itu, membuat kita dalam perbedaan menjadi kepelbagaian yang saling memperkaya. Betapa hebatnya kita. Biarlah ini kita pikirkan dalam hidup kita. Maka suami istri itu dikatakan bukan lagi dua, tapi begitulah jemaat itu berbagai anggota tapi satu tubuh Kristus. Kalau itu kita punya semua, luar biasa ya. Jadi supaya pendeta bersemangat, kebaktian, khotbah gitu kan. Nah, tugas kalian lah bawa jiwa itu kan. Kalian lagi ngisi kursi kosong. Masa kami juga? Tapi kalau kalian tak mau, kami juga akan mengisi itu. Cuma kami kan nggak enak sebagai pendeta Yesus ya. Masa kita berdua masuk surga ya? Yang lain nggak. Kami ini sebetulnya rendah hati ya. Jadi berbagi-bagi tugas lah kami pendeta ini kan. Ayolah kalian juga ambil bagian, isilah tempatnya. Oke? Oh ini kurang, itu kurang. Jangan cuma bilang ini kurang. Apa yang kau lihat kurang, tambahkan itu. Ya, kita nggak punya kapasitas, kita nggak punya kemampuan kerjain. Pendeta tidak selalu bisa semua. Silakan. Tapi jangan dalam tataran saja, lalu didiskusikan, dilempar, lalu bola panas bergelinding ke sana ke sini. Nggak tahu siapa yang mau eksekusi. Oke? Supaya kita beribadah bagus, kalian datanglah, kerjakanlah, berpikirlah, lakukanlah. Maka saya percaya kita akan jadi satu kegerakan yang luar biasa. Tidak terlalu penting berapa jumlah kita, tapi penting berapa mutu kita. Ya, supaya kita berkualitas di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita dalam memainkan peran kita. Selamat berkompetisi dalam perang rohani. Amin. Ketika kami memikirkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sadarlah kami betapa hidup kami tidak sederhana. Perkelahian yang harus kami jalani, kiranya Tuhan ingatkan kami tak bergulat secara duniawi, lalu saling melukai dan hancur di dalamnya. Tapi buat kami mempergunakan senjata rohani supaya perbedaan kami justru jadi berkat ilahi yang bisa diapresiasi menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Kebersamaan yang indah. Gelombang dari luar datang silih berganti menghantam kami, buat kami saling menjagai dalam kebenaran, sehingga memproteksi satu dengan lain, tak memberi ruang pintu jendela untuk musuh masuk ke dalam. Tuhan tolong kami. Kami berdoa supaya kami diberi bijaksana memainkan sikap peran kami, sehingga tiap putusan kami, tiap tindakan kami adalah pembalut, penguat, pengikat kebersamaan kami, bukan pertikaian perpisahan kami. Hanya kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, rencana kerja, program yang ada Tuhan tolong pimpin. Rencana pengadaan gedung dan segala sesuatu kembali ke dalam kehendak-Mu. Ke tangan-Mu kami taruh, biar Tuhan mengaturnya bagi kami. Ajari kami berjalan di jalan, mensyukuri tiap karya-Mu, hidup untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami, tiap langkah kami ke dalam tangan Tuhan. Kepada seluruh jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit dalam belas kasihan, kekuatan bagi yang lemah, membakar kembali kobaran api melayani bagi mereka yang tawar dan mulai unggul. Tuhan ingatkan kami, tak sekedar memperhatikan diri dan merasa diri kami paling benar, tapi kami boleh berbalut satu dengan lain, saling merasakan apa yang menjadi kesulitan saudara, sehingga kami sungguh satu bangunan yang kokoh berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sebagai gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.
Kita bangkit.